Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wayunitya Stratnolan dari Halo, apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang sedang akan berjuang untuk di UP PPG di nanti hari ini ya, berarti sudah hari ini ya, hari Sabtu ini dan juga hari Ahad besok. Nah, ini sudah mulai memasuki di KL PPG 4 setelah 1, 2, dan 3 selesai gitu ya. Nah, di sini di KL PPG 4 ini ada PCK dan nanti juga akan disediakan dengan soal studi kasus. Nah, oke, untuk lebih jelasnya mari kita segera bahas saja, dan untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu guru tentunya yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung, terima kasih. Semoga nanti sukses ke ini ya, UP PPG-nya. Nah, kita lanjut melihat bagaimana kisi-kisinya. Nah, ini adalah kisi-kisi di KL PPG 4, terdiri dari 3 komponen kompetensi, ada pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan, ada pendekatan yang relevan, dan juga pembelajaran memadukan konten pedagogi teknologi. Nah, di sini ada kalau di sini ya, untuk kisi ini ada 2 studi kasus di subkompetensi 1 dan juga yang ketiga. Kemudian yang lainnya adalah PCK. Nah, di sini nanti saya akan memberikan contoh studi kasusnya satu gitu ya, untuk gambaran satu atau sekitar 2, saya lupa, tapi ada penjelasan dan juga soal-soalnya. Oke, kita langsung ke soal. Di soal yang pertama, sebagai seorang guru di tingkat sekolah dasar, Anda berusaha merancang pembelajaran yang terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah, bagaimana Anda dapat merancang pembelajaran yang memanfaatkan pengalaman pembelajaran sebelumnya? Jadi ini yang ditanyakan terkait dengan bagaimana untuk bisa memanfaatkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Untuk apa? Untuk mendukung dari sisi pemahaman siswa. Apakah dengan menyajikan materi ajar tanpa mengaitkannya dengan pengalaman pembelajaran sebelumnya, karena itu dapat membingungkan siswa, atau menyusun aktivitas pembelajaran yang menghubungkan sebuah konsep baru dan pengalaman sehari-hari siswa itu untuk memperkuat pemahamannya, ataukah memberikan sebuah penugasan untuk individual gitu, yang tidak memiliki kaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Jelas kalau ini tidak, karena tidak ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian kalau di sini untuk mengulang materi ajar yang sama secara berulang tanpa mempertimbangkan pengalaman. Nah, di sini juga sama, tanpa mempertimbangkan pembelajaran sebelumnya. Sama halnya ketika kita akan memilih yang A, di mana A, C, dan D ini cenderung kurang memanfaatkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Ini juga sama, tanpa mengaitkan. Jadi yang jawaban paling tepat itu adalah yang B, menyusun aktivitas pembelajaran yang menghubungkan konsep baru begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya saja. Nah, di sini adalah contoh studi kasus di soal PCK begitu. Nah, ada kasus Andi, seorang siswa di SMA Harapan Jaya, memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan debat dan menjadi pengurus OSIS selama 3 tahun terakhir. Ia juga memiliki ketertarikan dalam bidang seni musik. Nah, ini ada bidang musik dan juga dia ada ini tadi kegiatan gitu untuk mengikuti kegiatan debatnya. Nah, sebagai seorang guru BK, Anda ingin merancang kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Nah, perlu di garis bawahi terstruktur untuk apa? Untuk membantu Andi mengembangkan potensinya berdasarkan dari pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tujuan yang paling sesuai untuk kegiatan pembelajaran ini adalah, yang ditanyakan adalah tujuan dari pembelajaran yang ada di kasus ini. Apakah dengan meningkatkan partisipasi Andi dalam kegiatan olahraga sekolah, ataukah identifikasi potensi kepemimpinan Andi untuk pengembangan organisasi siswa, ataukah menyediakan materi ajar yang menarik untuk meningkatkan prestasi akademis Anda, atau meningkatkan keterlibatan Andi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Jelas kita akan lebih kepada yang identifikasi, karena ketika ada sebuah tujuan, kita biasanya akan membuat sebuah identifikasi untuk mengetahui sebenarnya potensi dari kepemimpinan Andi ini bagaimana gitu, dan nantinya kita akan kembangkan untuk ke arah organisasi siswanya.
Sehingga itu yang paling tepat. Nah, selanjutnya di soal berikutnya. Nah, pendekatan terbaik dalam merancang kegiatan ini adalah lanjutan dari studi kasus tadi. Hanya saja kalau tadi tujuan, yang di sini yang ditanyakan adalah pendekatannya. Pendekatan yang paling baik dalam merancang kegiatan ini apa? Apakah dengan memberikan presentasi umum tentang manfaat dari kegiatan organisasi, ataukah mengadakan wawancara individu dengan Andi untuk menilai minat dan keahliannya, atau mengajak Andi berpartisipasi dalam kegiatan ekstra yang berbeda, atau menugaskan tugas tertulis tentang pengalaman Andi dalam kegiatan sosial. Nah, ini kita akan lebih mengarah kepada yang mengadakan wawancara individu dengan Andi untuk menilai minat dan juga keahlian. Jadi ketika kita yang B ini tadi melibatkan wawancara, kita akan tentunya lebih efektif. Kita akan bisa mengetahui juga nanti dari sisi minat bakat dan potensi serta kepemimpinan yang dimilikinya. Sehingga ini jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebagai seorang guru BK di tingkat SMP, bagaimana Anda merancang pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman karakteristik siswa dalam pengelolaan emosi? Nah, di sini terkait dengan pengelolaan emosinya. Nah, kemudian apakah dengan memberikan sebuah ceramah umum gitu tentang pentingnya pengelolaan emosi, ini hanya sebuah basic juga ya, ini merupakan pentingnya gitu, ataukah kita lebih kepada mengadakan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi sebuah pengalaman dan juga strategi, atau memberikan tugas individu untuk membuat jurnal refleksi tentang perasaan mereka, atau mengadakan sesi konseling individual untuk setiap siswa. Nah, kalau di sini jelas kita akan lebih ke yang mengadakan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan strategi. Karena dengan diskusi itu akan ada keterlibatan, akan ada komunikasi, interaksi, dan kita akan bisa gitu untuk membantu dalam pengelolaan dari sisi emosionalnya. Jadi ini yang B. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya saja. Nah, di soal yang keempat, sebagai seorang guru IPA di SMP yang mencoba memadukan pengetahuan pedagogik dan juga teknologi informasi dalam pembelajaran, maka apa yang paling sesuai untuk memahami karakteristik siswa Anda? Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah berkaitan dengan mencoba memadukan. Memadukan apa? Dari sisi pengetahuannya, pedagoginya dapat, teknologi informasinya dapat juga di kegiatan KBM ini. Langkahnya bagaimana? Apakah dengan menyediakan materi ajar lengkap dengan informasi teknologi terbaru, tanpa, di sini ada kata tanpa, mempertimbangkan preferensi siswa, ataukah yang B, melakukan survei atau wawancara untuk memahami preferensi dan juga kebutuhan belajar siswa, atau menyajikan materi ajar dengan pendekatan tradisional. Nah, ini tradisional untuk memastikan pemahaman semua siswa. Kalau sudah ada kata tradisional semacam ini, berarti dia tidak akan menggunakan teknologi, otomatis tidak bisa kita jadikan alternatif pilihan. Kemudian yang D, menyusun tugas individu yang membutuhkan pemanfaatan teknologi tanpa, nah di sini ada kata tanpa lagi, memperhitungkan tingkat kemampuan dari siswa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang kita bisa dengan melakukan survei untuk wawancara untuk memahami preferensi sebenarnya yang dibutuhkan siswa itu apa sih gitu. Jadi agar kita ketika akan memadukan dari sisi pengetahuan, pedagogi, dan juga teknologi, informasi itu nyambung gitu loh. Nah, ini soal berikutnya. Nah, di soal yang kelima ini, bagaimana guru matematika dapat memadukan teknologi informasi dalam pembelajaran untuk memenuhi keberagaman siswa dalam pemahaman konsep matematika? Nah, apakah dengan memberikan materi ajar hanya dalam bentuk teks tanpa memanfaatkan teknologi informasi, ataukah menyusun modul interaktif online gitu? Yang ditanyakan lagi-lagi di sini adalah berkaitan dengan memadukan teknologi informasinya. Kalau tadi di sini hanya dalam bentuk sebuah teks. Teks tentu saja tidak masuk kategori di masalah teknologi gitu kan. Kemudian untuk yang B, menyusun modul interaktif online
untuk membantu siswa memahami konsep dari matematika ini, ya ini masih sangat nyambung karena ada ini modulnya itu berupa interaktif online, dan ini memang berkaitan dengan teknologi informasi. Kemudian ini menyediakan tutorial klasik. Nah, ini klasik tanpa menggunakan alat bantu dan memberikan tugas rumit yang membutuhkan pengetahuan atau pemahaman tinggi tanpa bantuan. Jelas ini jawabannya yang B. Nah, kita lanjut. Nah, di soal ke-6 ini merupakan soal studi kasus. Bunia, seorang guru BK di SMP Sinar Harapan, memiliki tujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup melalui pembelajaran. Nah, yang memadukan pengetahuan pedagogi, teknologi informasi. Sebelumnya Bunia ingin memahami preferensi dan kebutuhan. Nah, ini targetnya adalah ingin memahami preferensi dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dalam memadukan teknologi itu tadi. Nah, apakah dengan menyusun rencana pembelajaran tanpa ini tadi ada kata tanpa memperhatikan, tidak kita pilih ya, kemudian melakukan wawancara atau konsultasi dengan siswa untuk memahami preferensi dan kebutuhan belajar mereka terkait teknologi, ataukah yang C, memberikan presentasi teknologi terbarunya gitu sebagai bagian utama dari materi ajar tanpa menilai kebutuhannya, ataukah justru kita memilih yang D, menyediakan pelatihan intensif bagi siswa untuk menggunakan teknologi sebelum mengintegrasikan ke arah pelajaran gitu. Nah, di soal semacam ini kita akan melakukan apa sih aksi yang harus kita buat gitu kan. Nah, di sini otomatis kita akan lebih mengarah ke yang melakukan wawancara. Yang B. Nah, karena ya di B ini melakukan wawancara atau teknologi dengan siswa untuk memahami ini ya preferensinya dan juga kebutuhan belajar mereka gitu. Ini sehingga yang paling tepat. Nah, lanjut. Nah, soal berikutnya, setelah memahami preferensi siswa, Bunia memutuskan untuk memadukan teknologi dengan membuat modul interaktif online. Tindakan ini paling sesuai karena apa? Tindakan ini kok bisa sesuai? Nah, apakah dengan teknologi hanya membingungkan? Nah, ini kalau semacam ini tidak masuk kategori ya. Kemudian, guru harus mengutamakan metode tradisional tanpa memanfaatkan teknologi. Ini justru tidak ikut maju gitu ya dalam menggunakan. Kemudian ini yang D, modul online tidak efektif karena siswa harus belajar mandiri tanpa bimbingan dari guru gitu. Nah, sehingga ini bagaimana jawabannya? Tentu saja yang modul ini tadi, modul online dapat memberikan belajar yang interaktif sesuai dengan keberagaman siswa. Nah, di sini modul online ini memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan sesuai dengan keberagamannya. Nah, ini ada yang typo ya di sini. Modul online tidak efektif, ini harusnya kata tidaknya itu harusnya dihilangkan gitu ya. Jadi modul online efektif karena siswa harus belajar mandiri tanpa bimbingan langsung gitu. Oke, sebentar. Ini ada yang harus saya bahas. Modul online dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan sesuai dengan keberagaman dari siswa. Nah, maaf yang C maksud saya. Nah, ini yang C karena juga sudah berkaitan dengan online sistemnya, ada interaktif juga nantinya. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Oh, ternyata habis soal berikutnya ya. Nah, itu tadi pembahasan yang berkaitan dengan soal-soal di KL ini gitu ya. Di KL ini membahas tentang informasi-informasi tersebut sehingga kita bisa mencoba lagi untuk mungkin mengerjakan soal-soal yang lebih banyak dan lebih tingkat kesulitannya sampai HOTS atau High Order Thinking Skills gitu. Dan semoga nanti di hari Ahad ini yang sudah berjuang, semoga ini dimudahkan, dan untuk besok teman-teman semuanya semangat berjuang, semoga sukses dan dimudahkan gitu ya. Oke, silakan untuk bisa share video ini ke teman-teman semuanya seperjuangan agar bisa sukses bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas dukungan support dari teman-teman.
sehingga ini ya semakin termotivasi juga untuk saya bisa belajar dan terus belajar. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin mungkin sharing atau ingin tanya-tanya gitu, silakan bisa langsung menuju ke channel ini aja, ke IG ya, mohon maaf, ke Instagram. Di sini sudah saya tuliskan. Kemudian jangan lupa di sini tulis di kolom komentar apapun, mungkin kata-kata apa ya, positif begitu, atau mungkin apapun ya. Intinya semoga saya doakan untuk Bapak Ibu guru bisa sukses bersama. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.